Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik daringku. Semoga ibu temui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik daringku, pada hari ini kita masuk pada tema 7. Indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, baiklah, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pertama, peserta didik mampu menemukan dan menyampaikan informasi baru yang belum ada dalam bahasa Indonesia. Tujuan kedua, peserta didik mampu mengamati jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 3, peserta didik mampu menentukan faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum masuk materi, ibu akan tampilkan gambar. Ya, jadi adik-adik perhatikan gambar yang ibu sudah tampilkan. Menyangkut pakaian adat, ya. Perhatikan gambar di atas, ya. Samakah pakaian yang mereka kenakan? Tentu tidak sama. Pakaian yang dikenakan oleh anak-anak tersebut mencerminkan asal suku bangsanya, ya. Ada yang berasal dari Papua, Minangkabau, Bali, dan daerah lain. Meskipun berbeda suku bangsa, mereka sama-sama sebagai putra-putri Indonesia. Inilah bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia. Bagaimanakah kamu menyikapi keberagaman tersebut? Nah, adik-adik harus lihat dulu, diperhatikan dulu gambarnya ya yang ibu sudah tampilkan ya. Indonesia, perhatikan, Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman suku bangsa menambah kekayaan bangsa Indonesia, membedakannya dengan suku bangsa lain. Ya, setiap suku bangsa menghasilkan budaya yang unik. Ya, barang tentu kalian sudah adik-adik sudah tahu ya, pakaian berasal dari Provinsi Gorontalo itu tidak sama dengan pakaian yang berada di provinsi lainnya ya, karena ini membicarakan ciri khas ya, budaya kita ini masing-masing, tapi kita satu ya. Jadi adik-adik sudah perhatikan gambar ini, gambar untuk keberagaman suku bangsa Indonesia. Nah, adik-adik perhatikan ya, sekarang kita masuk pada materi ya, yang tadinya itu kita hanya bicarakan dulu ya, kita hanya membicarakan sebentar tentang
apa itu keberagaman yang ada di Indonesia, ya, seperti contohnya ya yang Ibu sudah berikan contoh seperti pakaian, ya, itu. Kemudian kita masuk pada materi, ya, yakni di materi ini kita di tema 7 ini di subtema 1 ada 3 mata pelajaran yang Ibu angkat. Kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini adik-adik sudah barang tentu disuruh apa adik-adik daringku? Sudah tentu ada petunjuknya di sini. Disuruh membaca, ya. Ayo kita baca bersama, ya. Kita baca bersama bacaan yang Ibu sudah tampilkan, ya. Dan juga adik-adik bisa jemput juga, ya. Kebetulan materinya ini Ibu ambil dari buku terbaru. Jadi adik-adik bisa jemput buku tema 7 di sekolah, ya. Barang siapa yang ingin mau ambil, mau belajar di buku tema 7 yang baru, dipersilahkan ke sekolah. Ibu akan tunggu, ya. Oke, jadi kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, ya. Di sini adik-adik bisa baca juga, ya. Jadi adik-adik tolong dibaca-baca. Nah, sekarang Ibu akan baca bacaan yang ada di teks, ya. Suku bangsa Madura. Suku bangsa Madura mendiami Pulau Madura dan sebagian pantai Pulau Jawa bagian timur. Jumlah populasi suku bangsa Madura sekitar 3 juta jiwa, ya, 3 juta jiwa, ya. Bahasa suku bangsa Madura adalah bahasa Madura dengan dialek Kangean, Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, Probolinggo, ya, Bondowoso dan Situbondo, ya. Bahasa Madura juga mengenal tingkatan bahasa yaitu kasar, menengah, dan halus, ya. Bahasa kasar digunakan masyarakat dalam komunikasi hari-hari. Mata pencaharian masyarakat suku bangsa Madura adalah bercocok tanam, nelayan, serta beternak. Jenis tanaman yang dibudidayakan yaitu ketela, jagung, kacang hijau, dan kacang tanah. Pelaut Madura terkenal gigih dan terampil berlayar di laut lepas. Peternakan yang berkembang di Pulau Madura adalah peternakan sapi potong, sapi kerapan atau pacuan kuda, kambing, dan ayam, ya. Madura ada beberapa jenis kampung dengan kelompok yang berbeda, seperti kampung dipimpin oleh seorang afal, ya. Ada kampung Koren, yaitu kampung berisi keluarga-keluarga inti satu keturunan yang membuat tempat tinggal secara berkelompok di suatu wilayah. Jumlah keluarga yang tinggal tidak lebih dari 10 keluarga. Kampung Mazi adalah kampung di tempat terpencil yang dihuni oleh 20 keluarga dari sekitar 5 generasi. Kampung Pemengkang adalah kampung yang didiami oleh 3 generasi dengan jumlah rumah paling banyak 5 buah. Kampung Tanean Lanjeng adalah kampung yang dihuni tidak lebih dari 20 keluarga dari 4 generasi. Nah, di bacaan ini, ya, di bacaan ini nanti adik-adik bisa menentukan berapa paragraf, ya, yang ada di bacaan ini. Ya, adik-adik kan sudah tahu apa itu paragraf. Ya, sebelumnya di semester 1 Ibu sudah
belajarkan itu ya, walaupun hanya melalui daring ya. Tapi Ibu sudah jelaskan apa itu paragraf. Jadi kita hanya melanjutkan saja ya. Jadi ada berapa paragraf di bacaan ini. Kemudian isi dari paragraf pertama itu apa? Ini ada sekitar 1, 2, ada 3 paragraf. Ya. Jadi sebentar adik-adik, nantinya adik-adik Ibu akan berikan ya, Ibu akan berikan tugas di bahasa Indonesia itu cuman memberikan atau mengisi kolom yang Ibu nantinya akan sediakan, tapi insya Allah nanti minggu depan, minggu ini Ibu akan berikan dulu materi ya. Sekarang untuk bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia itu sudah Ibu bahas. Kemudian kita pindah pada muatan IPA ya. Sebelumnya Ibu akan tampilkan gambar-gambarnya ya. Ini ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, kelima, dan keenam ya. Ini gambarnya sudah tertukar, tapi adik-adik kan sudah ada nomornya di situ. Sebagaimana kita ketahui ya, gaya itu sebagaimana kita ketahui gaya ya. Jadi adik harus ketahui dulu apa itu gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas ya. Jadi di sini sudah tentu ya, adik-adik sudah mengerti tentang apa itu pengertian gaya ya. Di gambar ini ya, ini ada 6 gambar ya. Gambar pertama ya, ini dia termasuk pada gaya otot ya. Jadi 6 gaya yang dipakai pada 6 gambar ini. Kemudian gambar kedua itu gaya gravitasi, ketiga gaya gesek, keempat gaya magnetik, kelima gaya gesek, dan keenam gaya menarik ya. Jadi adik-adik perhatikan ya, gambar ada 6 gambar ini. Jadi di masing-masing 6 gambar ini Ibu akan jelaskan ya, apa itu gaya otot atau gaya menendang ya. Jadi gaya menendang ya. Jadi adik-adik perhatikan, gaya menendang itu dia termasuk pada gaya otot ya. Jadi otot pada kaki, otot kaki yang digunakan untuk menendang sebuah bola ya. Kemudian tiap hari itu adik-adik melakukan gaya, bermacam-macam gaya yang adik-adik lakukan setiap hari ya. Setiap hari kita melakukan berbagai macam aktivitas yang menimbulkan adanya gerakan pada tubuh ya. Tahukah adik-adik kalau gerakan yang kita lakukan menghasilkan gaya? Sudah adik-adik sudah tentu adik-adik tahu ya. Kemudian apa itu gaya? Gaya kan Ibu sudah jelaskan. Jadi adik sekarang Ibu akan menjelaskan gaya yang ada di keseharian yang kita lakukan. Seperti gaya tarik ya. Gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik menarik pada suatu benda ya. Kemudian gaya dorong ya. Gaya dorong adalah
gaya yang muncul dari gerakan mendorong suatu benda itu yang disebut gaya dorong. Seperti pada gambar 3 ini adik antara mendorong meja. Jadi saat kita melakukan gerakan menarik atau mendorong, maka ada gaya yang kita berikan pada benda tersebut. Karena itulah suatu benda bisa bergerak. Meja, kalau kita tidak gerakkan dengan mendorong, didorong atau ditarik, dia tidak akan bergerak. Ya, cuman karena ada refleksi badan atau tubuh kita untuk menggerakkan benda itu ya. Kemudian gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara partikel yang ada di dalam semesta. Kalau di bumi berada di pusat bumi. Nah, kita gaya gravitasi. Yang mana gaya gravitasi ini ya? Jadi otomatis gaya gravitasi itu dia ada pada gambar yang mana? Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara partikel yang ada di alam semesta. Ini ada contoh ya. Di nomor 6 itu suatu magnet ya. Contohnya ada magnet. Kita ambil uang. Ya, otomatis itu uang itu akan ditarik oleh magnet ya. Nah itu, jadi di sini juga gaya magnet ya, gaya magnet. Itu yang dinamakan gaya magnet ya. Itu yang disebut gaya magnet itu ya. Itu seperti contoh. Nah di sini ada juga di gambar 6 ya. Itu saling tarik menarik suatu benda. Jadi adik-adik fokusnya aja di gaya. Apa dulu itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Ini apa itu kelas ya. Kalau kita tidak dorong atau kita tidak tarik, gelas itu dia tidak akan bergerak ya. Itu begitu juga menyapu atau ngepel ya. Kalau kita tidak gerakan benda itu, dia tidak akan bergerak ya. Kalau kita tidak tarik, kita tidak dorong ya. Itu yang paling dekatnya itu kursi atau meja ya. Itu contohnya kita menyapu kan mejanya atau kursinya itu harus kita gerak-gerakan dengan bantuan ditarik, didorong, Kalau kursi itu tidak bergerak kalau kita tidak sentuh atau kita tidak gerakkan dia dengan didorong atau ditarik. Nah itu, jadi itu pengertian gaya dan ada contoh-contohnya di sini. Begitu juga untuk pelajaran atau muatan IPA juga ada tugasnya. Insya Allah tugasnya nanti Ibu berikan minggu depan ya. Nah kemudian kita masuk pada materi berikut ya, atau muatan berikut adalah IPS. Nah di sini Ibu sudah tampilkan 2 buah gambar ya. 2 buah gambar ini dua gambar ini itu menentukan daerah pegunungan dan pesisir pantai. yakni daerah pegunungan itu dia berada di gambar 1 dan pesisir pantai itu dia ada di gambar kedua. Jadi adik-adik perhatikan ya. Jadi gambar kedua ini menunjukkan kondisi alam Indonesia yang beragam ya. Gambar pertama menunjukkan daerah pegunungan, sedangkan gambar kedua menunjukkan daerah pesisir pantai. Masyarakat yang tinggal di kedua daerah tersebut mengelola potensi daerahnya masing-masing. Akibatnya,
Masyarakat kedua daerah mempunyai mata pencarian yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, faktor apa yang menyebabkan mata pencarian masyarakat pegunungan dan pesisir pantai berbeda? Ya, tentu jawaban adik-adik ya menjadi salah satu penyebab perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Ya, jadi ada dua gambar di sini. Di sini ada pegunungan, daerah pegunungan dan pesisir pantai. Yang daerah pegunungan itu dia bisa ditanami dengan apa, sedangkan di pesisir pantai itu apa aja yang di situ, apa saja. Ya, ini materinya Ibu sudah berikan di tema 6 juga sudah ada ya. Jadi selain karakteristik alam, apa yang menyebabkan perbedaan budaya? Coba perhatikan lingkungan. Apakah lingkungan adik-adik memiliki sarana transportasi dan komunikasi yang baik? Wilayah dengan sarana transportasi dan komunikasi yang baik akan lebih mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Begitu pula sebaliknya. Keadaan ini menyebabkan terjadinya perbedaan budaya. Ya, di Gorontalo ya sudah pasti ya itu tidak sama dengan di Jakarta ya. Di Jakarta daerahnya paling dingin, di Gorontalo ya paling panas ya. Itu makanya orang-orang Jakarta itu putih-putih karena dia berada di daerah yang dingin ya. Itu jadi diperhatikan, sedangkan di kota-kota besar itu banyak perkantoran, jalannya bagus-bagus semua ya. Itu yang ada di Jakarta, bangunannya itu sampai 7 tingkat atau sampai 10-12 ya. Itu jadi kita di kota, perbedaannya kita berada di kota beda dengan yang ada di desa ya. Itu perbedaannya saja itu. Kita ada di kota sudah banyak toko-tokoan, sudah banyak bangunannya yang megah-megah ya. Kalau di desa tidak ada yang seperti ini ya, macam kita di kota. Itu perbedaannya saja. Jadi juga untuk kita menyinggung budaya ya, budaya kita di Gorontalo kan tidak sama dengan di lain ya. Itu dari lihat dari kebudayaan ya. Itu kemudian masyarakat pedesaan ya itu seperti mereka itu beda dengan kita yang ada di perkotaan ya. Di perkotaan masih banyak ya, banyak ada transportasi begitu lancar, sedangkan di desa tidak, kurangnya itu masih, dan di desa itu masih banyak yang menggunakan alat-alat yang masih kuno ya. Sekian dulu penyampaian materi kita Ibu pada hari ini, semoga bermanfaat dan adik-adik bisa belajar dengan semangat di rumah, dan Ibu doakan semoga sehat-sehat semua, dan jangan lupa 3 ya yang dianjurkan oleh protokol kesehatan: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sebelum melaksanakan aktivitas. Oke, untuk tugas-tugasnya atau latihannya nanti insya Allah minggu depan Ibu akan berikan ya dalam bentuk Word ya. Sampai di sini dulu ya materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya. Sekian, terima kasih.